Kemudian bos itu pulang masih dalam keadaan sedih, meratapi dirinya yang penuh dosa itu. Ia kembali ke anak buahnya. Anak buahnya merasa aneh dan kebingungan melihat bosnya yang murung itu. Salah satu dari mereka bertanya, "Bos, ada apa bos?" Tapi bosnya hanya diam saja dan mereka pun tak berani menanyakannya lagi. Memang keseharian bos preman dan anak buahnya itu adalah memalak para pedagang di pasar. Mereka mencari makan dengan cara meminta jatah preman kawasan itu. Meminta dengan paksa para pedagang yang kadang walaupun dagangannya belum laku, mereka akan tetap memaksanya. Bahkan mereka memaksa dengan menggunakan kekerasan seperti memukul dan mengancam dengan senjata tajam. Setelah mendapatkan cukup uang, mereka menghabiskannya hanya untuk foya-foya dan mabuk-mabukan tanpa merasa bersalah akan perbuatan mereka itu. Keesokan harinya, setelah kejadian dengan kucing jalanan itu, sudah waktunya mereka bekerja mencari makan dengan pekerjaan kotornya itu. Biasanya, bos preman itu akan mengumpulkan anak buahnya untuk mengarahkan lokasi-lokasi yang akan mereka tuju. Namun pada hari itu, bos mereka terlihat tidak bersemangat seperti biasanya. "Bos, gimana nih kerjaan untuk hari ini?" tanya salah satu anak buahnya. "Sudah, sana, langsung berangkat saja. Terserah kalian mau kemana. Nanti saya nyusul," kata bos itu. Anak buahnya merasa aneh, tapi ya sudahlah, mereka berangkat saja. Justru lebih enak tidak ada arahan, jadi mereka bisa bebas kemana saja. Sementara itu, bos mereka masih duduk termenung. Setelah anak buahnya pergi, dalam diam, kembali bos itu termenung akan perbuatan kotornya memalak para pedagang. Lalu ia mengingat kejadian kucing jalanan kemarin. Ia teringat lagi kesetiaan kucing itu pada sahabatnya yang buta. Dengan sedikit mata yang berkaca-kaca, karena mengingatnya. Lalu ia bangun sambil mengelap air matanya dan berjalan untuk menyusul anak buahnya. Dalam perjalanannya ke pasar, ia mendengar ada sebuah pengajian di masjid terdekat. Dan kebetulan ustadz dalam pengajian itu sedang membahas perihal taubat. Ia mendengar ceramah ustadz itu yang berbunyi demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan atau sakaratul maut." Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia menghasankannya. Pada saat itulah ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini, ia benar-benar menangis kembali dengan terseduh-seduh. Ia merasa sangat malu akan perbuatannya. Ia juga teringat kejadian kucing kemarin. Dan juga merasa malu dengan hewan yang bisa berbuat sedemikian rupa, setia dan baik pada sahabatnya. Mulai saat itulah, ia bertekad untuk tidak akan melakukan perbuatan kotor itu lagi. Ia bertekad untuk berubah. Ia akan mencari uang dan bekerja dengan cara yang halal, serta tidak akan menyakiti orang lain kembali. Kemudian ia tersadar, anak buahnya sudah berangkat semua. Ia pun langsung berlari mencari anak buahnya untuk mencegah pekerjaan yang akan mereka lakukan. Lama ia mencari keliling pasar. Ia sulit mencari anak buahnya karena memang di awal tadi tidak diberi arahan akan kemana mereka. Barulah dari kejauhan ia mendengar suara orang teriak-teriak memohon ampun. "Ampun bang, ampun. Saya beneran belum ada uang. Dagangan saya saja belum laku." "Jangan bohong. Cepat serahkan sekarang juga jatah kami." Bos itu langsung mencari sumber suara itu berada, karena ia mengenali suara itu adalah suara anak buahnya. Ditemukanlah sumber suara itu sambil bos itu berlari dan berteriak, "Tunggu! Sudah, lepaskan dia!"
Si anak buah itu merasa heran dengan kelakuan bosnya. Begitu juga pedagang yang di situ ikut merasa heran. Tapi bos, anak buah itu menyela. Sudah, ayo ikut saya saja sekarang. Bosnya pun menarik tangan anak buahnya dan mengajaknya pergi. Mana yang lain? Suruh kumpul. Kita kumpul di markas. Bos itu memberikan instruksi pada anak buah yang pertama ia temukan. Siap bos, jawab anak buahnya. Akhirnya mereka berkumpul kembali di markas mereka. Bos itu mulai memberi instruksi pada mereka. Hei kalian semua, dengarkan baik-baik. Mulai saat ini kita tidak akan lagi memalak-malak pedagang di pasar. Mengerti? Tapi bos, dari mana kita bisa makan kalau kita tidak bekerja seperti itu? Hei dengar, bos itu menghentaknya lagi. Pokoknya kita akan bekerja mencari uang, tapi tidak dengan cara memalak. Terus apa bos? Maling? Ngerampok? Celetuk salah satu anak buahnya. Bodoh kalian, itu sama saja. Maksud saya, kita tidak akan lagi mencari uang dengan cara yang haram. Kita akan mencari uang dengan cara halal. Hah? Serentak anak buahnya menjawab bersamaan sambil terus merasa heran dengan kelakuan bosnya hari ini. Gimana caranya bos? Nyari duit halal? Sudahlah, kita ini preman, orang nakal. Sudah menjadi profesi kita mencari uang dengan cara begitu. Hei, dengar baik-baik. Kita masih punya kesempatan untuk bertaubat dan berbuat baik sebelum nyawa kita sampai tenggorokan atau sakaratul maut. Itu kata Ustadz barusan. Emang kalian mau masuk neraka? Tanya bos itu. Enggak lah bos, jawab anak buahnya serentak. Ya sudah, dengar apa kata saya. Untuk permulaan, kita akan mencari uang dengan cara mengamen. Lalu bos itu mengarahkan kepada anak buahnya satu persatu memegang alat yang mereka bisa untuk mengamen. Mereka pun berlatih untuk menyanyikan beberapa lagu sampai semuanya lancar dengan alat mereka masing-masing. Terakhir, bos itu memberikan instruksi. Dengar, berapapun uang yang kita dapatkan dari hasil mengamen, kita harus bersyukur dengan uang itu dan jangan pernah memaksa orang lain untuk membayar kita. Yang terpenting adalah orang-orang terhibur dan kita mendapatkan uang halal. Mengerti? Siap bos, jawab serentak anak buahnya. Mulailah mereka mengamen. Dari satu tempat ke tempat lain, orang-orang banyak yang berbisik-bisik melihat mereka. Merasa takut, tapi juga tersenyum yang dipaksakan. Para preman itu mencoba menghibur orang-orang sebisa mungkin dan tetap tersenyum. Sangat berbeda sekali wajah mereka ketika memalak para pedagang di pasar. Pagi sampai siang, mereka bersusah payah berkeliling mengamen demi sesuap nasi yang halal. Sampailah di siang hari waktunya untuk beristirahat. Mereka mengumpulkan uang-uang yang mereka dapatkan dan itu cukup lumayan untuk membeli makanan seperlunya. Mereka makan dengan lahap. Mereka merasa letih dan lapar setelah mengamen. Tapi mereka merasa puas karena makanan yang mereka dapatkan adalah hasil jerih payah mereka sendiri. Setelah hampir selesai makan, tiba-tiba bos mereka teringat dengan kucing jalanan itu. Kabar kucing itu gimana ya? Apa mereka sudah makan? Langsung saja bos itu membungkus sisa makanannya dan berjalan membawanya ke tempat kucing itu berada. Mau kemana bos? Bertanya salah satu anak buahnya. Tapi si bos terus berjalan, tidak menghiraukannya. Sampailah ia di tempat dua kucing itu berada. Dan ternyata